Kaget. Kaget, Bu. Itu Bang, sampai gelang putus gara-gara pukul-pukul meja. Itu gelang biasanya ada maknanya, tapi kalau sudah sampai putus, gelang, oh gelang, bukan mejanya. Kalau mejanya rusak gampang, tapi kalau gelangnya putus, berarti ada tanda-tanda apa ya netizen ya? Ada yang tahu nggak ya? Itu gelang apa ya? Biasanya gelang itu ada makna, gitu loh. Oke ya. Sayang, ada yang ngamuk-ngamuk, takut. Itu Pak Rasman sampai gebrak-gebrak meja. Pak, itu meja tuh bisa hancur lebur loh Pak, kalau kamu gebrak-gebrak terus Pak. Sayang mejanya Pak, mending kasih ke aku aja Pak. Kalau nggak takut nggak usah ngamuk Pak. Ingat Pak, jangan emosi, nanti darah tinggi loh Pak. Terus jangan disamain juga sama Bung Karno Pak. Jauh Pak, please. Jangan emosi ya Pak. Kalau emang Pak Rasman nggak takut, udah, jangan emosi. Tenang Pak. Nanti darah tingginya kumat loh Pak. Rasman, mendingan jangan preskon, mendingan lu buat di YouTube lu daripada wartawan lu omel-omelin. Ayo kalian fokus, Dinda, mata jangan ke kanan ke kiri. Ingat kalian butuh berita. Lu yang butuh diberitakan. Lu yang pengen banget ya jadi pusat perhatian. Kenapa wartawan lu omel-omelin? Lagian wartawan sih ngapain diam aja digituin. Lempar kek pakai bangku, lempar kek pakai botol aqua, apa kek di situ. Pulang deh wartawan udah. Suruh dia buat di YouTube aja sendiri. Udah kayak guru. Ada mic juga disodorin, nerima. Wartawan noleh ke kanan ke kiri diomelin. Ngapain lu? Tolong deh nih wartawan. Udah bubar. Ngapain diberitakan lagi yang begitu-begitu. Muak tau. Sabar ya, sabar. Jap. Sabar ya. Tarik nafas, keluarkan perlahan. Tarik nafas, keluarkan minggu depan. Tenang, alright, tenang, calm down. Jepang masih jauh, meski Belanda sudah mendekat. Kagak perlu risau, kagak perlu gelisah, apalagi gundah gulana. Oke? Calm down. Gue sih kasihan sama mejanya, lu pukul-pukul macam itu. Ih, kata tuh meja, mimpi apa gue semalam? Diemek-emek, dipukul-pukul, gitu. Salahnya apa aja kagak jelas, gitu. Tapi lu pukul-pukul, gitu. Itu penganiayaan berat. Aduh. Gua sih prihatin dan kasihan sama wartawan. Iye, diundang dan dihadirkan hanya untuk melihat dimarah-marahi dan dimaki-maki. Mimpi apa itu wartawan semalam ya? Mimpi basah kagak, tapi dapat beceknya gitu. Kan kasihan gitu. Tega bener si kuda laut. Ini gejala awalnya kayak gimana sih sampai si kuda laut macam itu? Hah? Berasa Roro Jonggrang lupa pakai skincare gitu. Kasihan bener hidup lu kuda laut, marah-marah mulu, bye-bye stroke. Tanggapannya Bang mengenai berita yang sekarang viral terkait persidangan Hotman versus Rasman yang ricuh sampai ada yang menginjak-injak meja. Sebagai advokat muda, saya menyayangkan presiden buruk yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ada advokat yang naik ke atas meja di muka persidangan yang ditonton oleh jutaan orang. Naik ke atas meja, menginjak meja. Karena menurut saya itu adalah tindakan yang sangat konyol dan itu di luar kapasitasnya sebagai seorang advokat, dan itu sudah masuk
kualifikasi contempt of court ya, penghinaan terhadap pengadilan. Berdiri di atas meja, menginjak meja itu sama saja menginjak marwah pengadilan, menginjak marwah majelis hakim, menginjak marwah Mahkamah Agung. Ingat bahwa kita sebagai advokat bukan hanya bermodalkan KTA. Mungkin kalau Anda dipecat di satu organisasi, bisa pindah di organisasi lain, bisa pindah lagi ke organisasi lain karena ada SKMA 73 tahun 2015. Mungkin itu not problem. Tapi kalau misalnya berita acara sumpah kita yang dicabut, maka karir kita selesai, bos. Ya, maka saya khawatir bahwa pengadilan negeri Jakarta Utara akan menindaklanjuti contempt of court itu dengan melaporkan rekan-rekan kita yang ada di sana yang melakukan tindakan contempt of court. Ya, dan ini sangat berisiko sekali begitu, karena ada pidananya penghinaan terhadap pengadilan itu. Kemudian yang sangat kita sayangkan adalah huru-hara yang terjadi di sana, ya. Yang saya lihat ini sudah di luar konteks pembelaan. Yang pertama, Bang Rasman itu pada saat persidangan kemarin itu bukan bertindak sebagai seorang advokat, dia bertindak sebagai seorang terdakwa atas laporan atau kasusnya Hotman Paris Hutapea terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Iklim Hakim terkait dengan kejahatan seksual, kelainan seksual dan sebagainya lah. Saya nggak mau masuk materi ke sana. Yang jelas, sebagai seorang advokat, ya, perdebatan itu adalah sebuah keniscayaan. Nggak ada masalah dengan itu. Kita biasa berdebat, berargumentasi, silang pendapat, kontra, ya, dengan jaksa, dengan majelis hakim. Tujuan kita sama semuanya, yaitu mencari kebenaran material. Apalagi dalam kasus-kasus pidana, pembuktian itu harus lebih terang daripada cahaya. Karena semangatnya sama, maka perdebatan itu menurut saya yang ya sah-sah saja, nggak ada masalah di sana. Tapi yang jadi masalah adalah ketika terjadi huru-hara, ya, sehingga membuat kita sebagai terdakwa ataupun sebagai advokat itu tidak tertib. Ingat, di situ ada ketua majelis hakim didampingi oleh anggota 2 orang dan ada panitera pengganti yang akan menertibkan proses rangkaian dan jalannya persidangan. Jadi kalau misalnya hakim, ya, sudah menyampaikan pendapatnya, lalu kemudian terjadi perdebatan, tidak terima, membantah terus dan sebagainya, sehingga hakim keluar dari persidangan, walk out. Dan saya aneh, ya, memang baru kali ini saya melihat hakim geram dan muak karena terus terjadi perdebatan, akhirnya hakim yang walk out. Harusnya memang majelis hakim tegas saja bahwa kalau misalnya terdakwa tidak bisa ditertibkan atau penasihat hukum tidak bisa ditertibkan, maka majelis hakim punya kewenangan untuk memerintahkan terdakwa atau majelis hakim atau terdakwa untuk keluar dari persidangan, gitu loh. Jadi persidangannya akan dilanjutkan pada tanggal 20 Februari ke depan, ya. Majelis hakim harus tegas, ya, karena itu domainnya saudara, gitu loh. Itu domainnya majelis hakim. Jadi kalau ada terdakwa yang nggak bisa ngikutin instruksi arahan daripada majelis hakim, ya sudah, tegas saja keluarkan dari persidangan, gitu loh. Karena ini nggak boleh main-main gitu. Persoalan materinya dan lain sebagainya, apakah diperiksa secara terbuka atau tertutup, ya saya biasa-biasa aja. Saya pernah pegang kasus ITE, kemudian ada materi yang menyangkut tentang seksual, ya, hubungan intim dan sebagainya. Majelis hakim waktu itu dipimpin oleh Salomo minta persidangan tetap digelar secara tertutup yang tadinya terbuka, ya, tapi diminta secara tertutup kalau ada konten-konten yang sensitif yang berkaitan dengan itu. Jadi itu ada pertimbangan hukumnya. Jadi bukan majelis hakim itu main mata dengan Hotman Paris. Nah, tuduhan-tuduhan semacam ini nggak perlu sebenarnya, gitu loh. Karena memang itu sangat rasional dan itu biasa saja, gitu loh. Ada persidangan yang bisa digelar secara terbuka, ada persidangan yang digelar secara tertutup, tergantung konteksnya. Karena majelis hakim sudah membaca turunan berkas dari BAP dan materinya banyak terkait dengan seksualitas, ya, dan itu menurut majelis hakim harus digelar secara tertutup. Dan Rasman tidak terima dengan itu. Terjadi perdebatan dan akhirnya majelis hakim yang mengalah dan walk out dari persidangan. Oleh karena itu, saya sangat menghargai perasaan daripada Bang Rasman Arif Nasution yang tidak terima dengan apa yang dialami, tapi seharusnya tetap fokus dan profesional begitu. Apalagi banyak tim-tim pengacara yang hebat-hebat yang harusnya tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru itu merugikan Bang Rasman sebagai terdakwa.
Dan saya pikir ke depan Bang Rasman harus tetap fokus, karena ingat, majelis hakim kalau sudah tersinggung, sakit hati, digitu-gituin, diamuk-amuk begitu, masalahnya nanti di putusan akhir yang mungkin tadinya berpeluang untuk onslah atau frisbak, ya, akhirnya apa? Nanti hakim jadi nggak objektif, terlalu subjektif nanti untuk memutuskan gitu loh. Karena sudah ada kemarahan dalam putusannya. Bagaimanapun ya dia wakil Tuhan yang akan memberikan putusan terhadap Bang Rasman. Diganti pun hakimnya nanti, tetap Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu sudah mencatat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bang Rasman maupun timnya. Oleh karena itu, salam hormat, salam officium nobile, tetap semangat, dan sebagai advokat muda dan rekan-rekan yang lain, tindakan menginjak-injak meja, naik ke atas meja di muka persidangan itu tidak untuk dicontoh. Boleh adu urat, boleh adu argumentasi, berdebat dan sebagainya, tapi tetap profesional. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.